Saat membayangkan gurun pasir, kita sering membayangkan alam yang tandus dengan kondisi cuaca buruk dan hamparan pasir luas yang menimbulkan kesulitan bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. Mengubah gurun menjadi tanah yang subur merupakan bukti keberhasilan upaya restorasi habitat, membalikkan keyakinan bahwa alam tidak boleh disentuh. Meskipun kita sudah lama berpandangan bahwa proses alam harus dihormati dan dilestarikan, kini semakin jelas bahwa kita harus menyesuaikan pemikiran kita. Bumi sedang mengalami peningkatan suhu, yang mengakibatkan cuaca buruk seperti hujan es, gelombang panas, badai salju, dan banyak lagi. Efek rumah kaca, khususnya, telah menyebabkan mencairnya lapisan es, dan sejumlah konsekuensi mengkhawatirkan yang memperburuk pemanasan global, dan membahayakan kehidupan dalam skala global. Lingkungan yang keras ini, seringkali dikaitkan dengan kondisi kehidupan yang sulit, misalnya badai pasir yang melanda Tiongkok bagian utara, khususnya daerah otonomi Mongolia Dalam. Setelah lebih dari 3 dekade dalam upaya memerangi penggurunan, Tiongkok akhirnya berhasil mengubah gurun yang luas menjadi lahan subur, dan badai pasir telah dijinakkan. Banyak wilayah di Tiongkok, seperti Gurun Gobi, telah menjadi lahan yang makmur, menyediakan penghidupan bagi ratusan ribu orang. Salah satu contoh penting adalah Gurun Gobi di Mongolia Dalam, Tiongkok, tempat terjadinya transformasi yang menakjubkan. Dengan memelihara 1,2 juta kelinci, Tiongkok tidak hanya berhasil membalikkan penggurunan, tetapi juga membantu penduduk setempat mencapai kesejahteraan hanya dalam beberapa tahun. Tanah yang tadinya tandus, kini menjadi lahan yang subur, penuh dengan kehidupan dan tanaman hijau. Bagaimana kisah luar biasa di balik pencapaian ini, dan kelinci jenis apa yang berperan penting dalam keajaiban ini? Tiongkok dulunya adalah salah satu negara penggurunan paling serius di dunia, dan telah berjuang melawan erosi penggurunan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun penggurunan telah melahap ribuan kilometer persegi lahan pertanian di Tiongkok setiap tahunnya, dan menimbulkan kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini. Menurut data penggurunan dunia pada tahun 1990, luas lahan yang menjadi gurun di Tiongkok mencapai 1.714 juta kilometer persegi, atau hampir 1,5% dari total lahan. Jumlah ini terus meningkat seiring berjalannya waktu. Setelah memasuki abad ke-21, kawasan penggurunan Tiongkok meluas dengan kecepatan 10.400 km per tahun. Pada tahun 2015, wilayah daratan yang menjadi gurun telah meluas menjadi 2,6 juta kilometer persegi, yang merupakan sepertiga dari luas wilayah negara tersebut. Meskipun tren ini telah mendatar, situasi masih sangat serius. Lebih dari seperempat wilayah Tiongkok terdegradasi, atau berubah menjadi gurun akibat pertanian dan peternakan. Penggunaan air yang berlebihan atau penggurunan akibat perubahan iklim mengancam kehidupan. Tiongkok tidak memilih untuk berdiam diri, karena Tiongkok tahu betul bahwa merespons dan mengendalikan penggurunan adalah tanggung jawabnya sendiri, dan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan ekologi dunia. Oleh karena itu, Tiongkok telah meluncurkan serangkaian tindakan dan rencana untuk mencegah dan mengendalikan penggurunan. Pada awal tahun 1988, ilmuwan terkenal Tiongkok mengeluarkan kritik mendalam terhadap strategi menghijaukan gurun. Ia yakin bahwa menghijaukan gurun, perlindungan terhadap angin dan fiksasi pasir adalah hal yang penting, namun keduanya tidak cukup untuk memecahkan masalah penggurunan secara mendasar. Untuk memecahkan masalah gurun, kita harus mulai dari perspektif pembangunan industri, dan secara organik menggabungkan lahan pertanian padang rumput, dan lahan pertanian serta peternakan, untuk mencapai kesuksesan dalam mengendalikan penggurunan. Ide tersebut telah menarik minat banyak pengusaha Tiongkok. Mereka melihat potensi komersial di padang pasir, dan mulai mengembangkannya. Pengusaha berbondong-bondong ke tanah yang pernah terlupakan ini,
untuk berinvestasi dalam pembangunan fasilitas seluas 300.000 hektar di Gurun Gobi. Pengusaha Tiongkok telah mulai mencari hewan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bantuan dalam pengendalian gurun. Setelah penelitian intensif, Tiongkok akhirnya memperkenalkan kelinci Rex dari Perancis. Pada awalnya banyak orang meragukan, apakah kelinci dapat berperan dalam mengendalikan penggurunan. Namun ketika kelinci diperkenalkan segera menunjukkan hasil yang luar biasa, berkat perilaku alami dan tingkat reproduksi yang tinggi, kelinci ini tidak hanya berkontribusi terhadap menghijaukan gurun, namun juga memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi penduduk setempat. Rex merupakan kelinci besar berbulu pendek. Kelinci jenis ini lebih menyukai kondisi hidup yang kering dan bersih menjadikan Gurun Gobi tempat yang ideal bagi mereka. Di gurun pasir, Rex menunjukkan kebiasaan ekologis mereka yang unik. Mereka sangat pandai menggali tanah untuk mencari akar rumput dan jerami, namun kurang tertarik pada kacang-kacangan yang dikupas, karena sistem pencernaan mereka tidak dapat memproses makanan ini. Aktivitas penggalian mereka tidak hanya tanah gurun. Pada saat yang sama, kotoran, bulu Rex dan benih rumput yang belum tercerna, memberikan nutrisi yang kaya untuk vegetasi gurun. Semua ini membantu pertumbuhan tanaman gurun, yang menyebabkan tingkat kelangsungan hidup tanaman mencapai tingkat yang mencengangkan, yaitu 96% atau lebih. Dapat dikatakan Gurun Gobi adalah surganya kelinci Rex, dan memelihara kelinci Rex di gurun adalah pilihan paling bijak dari para ilmuwan Tiongkok. Perlu disebutkan lebih lanjut bahwa kelinci Rex ini memiliki kemampuan beradaptasi, kecepatan reproduksinya 25 kali lebih cepat dibandingkan hewan biasa, dan dapat membiakkan sekitar 40 bayi kelinci per tahun. Sejauh ini Tiongkok telah memelihara lebih dari 1,2 juta kelinci di gurun, sehingga memudahkan pengelolaan gurun. Selain memainkan peran penting di Gurun Gobi, kelinci Rex juga menjadi makanan lezat di meja makan, dan bulunya merupakan bahan berkualitas tinggi untuk membuat pakaian kelas atas. Sekarang kita akan membahas tentang sumber makanan utama kelinci Rex, yaitu tanaman yang tumbuh di gurun yang tidak hanya memperbaiki pasir, dan secara efektif menjadi penahan angin, tetapi juga menyediakan sumber makanan bergizi bagi kelinci Rex. Kombinasi padang rumput, gurun dan pertanian ini telah menciptakan rantai industri terpadu yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan ganda, yaitu perlindungan ekologi dan pembangunan ekonomi dengan perluasan vegetasi gurun, dan jumlah kelinci Rex meningkat secara drastis. Peternakan kelinci Rex telah menjadi profesi utama penduduk setempat, dengan pendapatan tahunan rata-rata petani mencapai sekitar 325 juta rupiah. Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah kelinci yang dipelihara di gurun Tiongkok akan melebihi 1,8 juta ekor. Pada tahun 1978 Tiongkok meluncurkan program yang lebih ambisius, yang dikenal sebagai Program Hutan Lindung 3 Utara, Program Sabuk Perlindungan 3 Utara, atau Program Tembok Besar Hijau, yang bertujuan untuk menghentikan perluasan gurun pasir. Sejauh ini program tersebut telah secara efektif membatasi perluasan penggurunan, membantu mencegah badai pasir dan erosi tanah. Program hutan lindung diperkirakan akan selesai pada tahun 2050, di mana sekitar 35 juta hektar lahan akan diubah menjadi hutan, yang diklaim pemerintah Tiongkok sebagai penghutanan terbesar di dunia. Hutan yang terdapat gurun pasir dapat mendatangkan lebih banyak hujan, dan meningkatkan jumlah air bersih yang tersedia. Hal ini akan sangat membantu jika populasi manusia saat ini menghadapi kelangkaan air. Menghijaukan gurun adalah tugas yang sulit, namun percobaan yang dilakukan di Tiongkok dan negara lain, mengubah gurun pasir dalam skala besar di dunia, telah meningkatkan harapan akan masa depan yang cerah. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberhasilan model pembiakan kelinci gurun di Tiongkok? Apakah dapat ditiru secara luas? Beritahu kami pendapat Anda mengenai hal ini di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini,
Silahkan klik tombol suka dan berlangganan.